Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat kaki Jinan meninggalkan bagian atas kepala lava raksasa, kedua raksasa itu bertabrakan tanpa ketegangan. Tuar! Bersamaan dengan suara teredam yang besar, Jinan telah tiba dan berdiri kokoh di Gunung Yuanji. Melihat adegan ini, Lo Sheng juga menghela nafas lega. Baru saja Jinan tidak terburu-buru dan bahkan melepaskan anak kucing api itu dengan tergesa-gesa. Tapi itu membuat mereka cemas sampai mati. Jika dia tertunda selama 1 atau 2 nafas, Jinan tidak akan bisa melompat. Bahkan jika dia mainkannya. Lari ke puncak gunung! Saat Jinan berdiri teguh, suara Lo Sheng terdengar lagi. Di saat yang sama, kedua raksasa itu jatuh ke arah danau magma karena benturan yang dahsyat. Ketika tubuh besar itu jatuh seperti ini, magma di dalam danau terdorong, membentuk gelombang magma setinggi puluhan kaki dan menyebar ke sekeliling. Cepat naik! Chang Mo bergegas ke yang pertama. Diikuti oleh Jin Hai, Huan Ling, dan yang lainnya. Bagaimanapun krisis belum terselesaikan. Jika gelombang magma dapat menutupi Gunung Yuanji, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun, di bawah krisis yang ketat, Chang Mo adalah yang paling waspada. Gangguan di dalam tubuhnya, dia dengan cepat bergegas ke puncak Gunung Yuanji, lalu melompat langsung ke pantai. Begitu dia mendarat di pantai, dia melarikan diri, karena gelombang magma menyebar ke segala arah. Tidak hanya menuju Gunung Yuanji, tapi juga menuju pantai. Bahkan Lo Sheng yang awalnya berdiri di tepi pantai, sekarang dia harus mundur agar tidak tertutup oleh gelombang magma. Sekarang Jinan dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk melompat ke darat, karena gelombang magma telah mengikis banyak ruang di pantai. Jadi mereka hanya bisa menunggu magma surut di puncak Gunung Yuanji. Namun saat magma terus terhanyut, magma terus naik di sekitar Gunung Yuanji. Berdiri diam, mengamati gelombang magma yang mendekat. Mereka berempat sudah berdiri di puncak. Jika gelombang magma naik, mereka tidak punya ruang untuk melarikan diri. Saat gelombang magma mencapai 5 kaki dari puncak Gunung Yuanji, mereka berempat meringkuk di puncak gunung, memandang magma yang naik di bawah kaki mereka. Tapi pada akhirnya, gelombang magma berhenti menyebar. Ketika jaraknya hanya 1 kaki dari puncak gunung, kemudian aliran magma berangsur-angsur surut. Hah? Jinan menghela nafas panjang, dan ekspresi orang lain juga menjadi santai. Sekarang, meskipun kedua raksasa itu masih bertarung, dan gelombang magma yang mereka timbulkan datang silih berganti. Namun pada akhirnya, gelombang itu masih belum lebih tinggi dari gelombang pertama. Setelah magma di pantai surut, semua orang melompat dari puncak gunung dan akhirnya mendarat di pantai. Kemudian Lo Sheng mengulurkan tangannya dengan gerakan lembut, dan Gunung Yuanji perlahan berputar di magma, dan terus mengecil. Dalam sekejap mata, berubah dari gunung besar menjadi bukit kecil seukuran kepalan tangan, dan kembali ke tangan Lo Sheng. Apakah kita sudah melewati aula sebab dan akibat keempat? Jinan bertanya sambil tersenyum, karena Jinan juga termasuk tipe orang yang menolak mengakui kalah. Di babak terakhir pembobolan aula sebab dan akibat, ada 2 orang jenius yang membantu. Namun pada akhirnya, kecuali 2 jenius itu, semua orang jatuh ke aula sebab dan akibat yang keempat. Dan kejatuhan mereka bukan karena kurangnya kekuatan, karena kedua orang jenius itu tidak akur satu sama lain, sehingga kedua belah pihak terus-menerus bertengkar dan tidak memikirkan nyawa rekan mereka. Sekarang mereka bekerja sama satu sama lain dan mereka hanya kehilangan 4 orang untuk sampai di sini. Setelah melewati danau magma, semua orang berencana untuk terus bergerak maju. Menurut aturan, harus ada banyak hadiah setelah melewati aula sebab dan akibat. Namun saat mereka hendak bereaksi, nyala api menyembur dari tepi danau magma. Dan kemudian seekor anak kucing api naik ke pantai. Kemudian anak kucing api itu mengeong pelan. Segera Lo Sheng menatap anak kucing api itu dan menemukan bahwa warna rambut anak kucing api itu agak redup. Hei, anak kucing api ini sepertinya yang baru saja kita tangkap.
Mata Jinan sedikit berkedip. Meskipun anak kucing api ini terlihat mirip, anak kucing api ini telah lama disiksa oleh sekelompok mereka, sehingga dia dapat membedakan mereka. Apa yang ingin dilakukan anak kucing api ini? Jinan memandang anak kucing api itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Namun anak kucing api itu datang ke darat dan merangkak perlahan menuju Jinan. Tapi Jinan tidak merasakan permusuhan apapun dari anak kucing itu. Sebaliknya, anak kucing itu menunjukkan bahwa dia ingin mendekati Jinan. "Anda mau ikut dengan saya?" kata Jinan sambil menatap anak kucing itu. Awalnya, anak kucing itu terlihat sangat lucu, namun setelah mendengar suara Jinan, ia malah menangis dengan menyedihkan. "Tapi medan perang mimpi ini awalnya adalah alam ilusi. Saya khawatir saya tidak bisa membawa Anda keluar dari medan perang mimpi. Tapi Allah sebab dan akibat ini seharusnya baik-baik saja, kan?" Sambil berbicara, Jinan meraih anak kucing api itu. Meskipun kekuatan hukum api yang terkandung dalam anak kucing api ini murni dan kuat, tetapi ketika Jinan mengambilnya, dia tidak bisa merasakan sensasi terbakar sedikit pun. Malah dia merasa sangat hangat. "Anak kucing ini benar-benar berencana untuk mengikuti Anda." Jinhai juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Losen tersenyum dan berkata, "Anak kucing api di danau magma ini adalah makanan lava raksasa. Pasti ada keberadaan yang lebih kuat di bawah magma. Bagaimanapun lingkungan bagi mereka untuk bertahan hidup di sini sangat keras." Mendengar itu, Jinan menggendong anak kucing api itu di pelukannya dengan senyuman tipis di wajahnya. "Kalau begitu, saya akan mengurusnya sebentar." Dia menganggap makhluk ganas ini sebagai hewan peliharaan. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka kemudian terus bergerak menuju kedalaman gua. Tetapi sebelum mengambil 2 langkah, semua orang melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengambang di depan mereka. Mendengar suaranya dan melihat titik cahaya merah menyala, mata Loseng sedikit mengembun. "Lebah api?" "Saya tahu, aula karma keempat ini tidak semudah itu." Changmo hampir memiliki refleks terkondisi dan tersembunyi di belakang tim. Melihat kawanan lebah api berterbangan, mereka akan menenggelamkan semua orang. Namun dengan jentikan jari Loseng, bila angin menyapu seperti pita, dan sesuai dugaan Loseng, lebah api ini tidak sulit untuk diatasi. Dan bila angin yang menyapu lebah api dengan ringan, membuat lebah api meledak. Pada saat yang sama, sekelompok besar titik cahaya melamun meledak dari tubuh lebah api. Segera titik cahaya indah itu bergegas menuju Loseng. Loseng sedikit terkejut, bahkan saat mata semua orang bertemu, dan 2 kata muncul di hati mereka. Hadiah! Sekarang tidak ada keraguan bahwa ladang besar lebah api di depan mereka adalah hadiah dari Allah sebab dan akibat keempat. Dan lebah api tunggal ini berisi ribuan titik cahaya mimpi. Sekarang lebah api ini berkumpul rapat di depannya, dan di mata mereka terdapat titik mimpi yang sangat banyak, sehingga kegembiraan muncul di wajah semua orang. Bahkan Changmo, yang semula bersembunyi di belakang, segera bergegas ke depan saat melihat pemandangan ini. Dan orang lain juga tidak lambat dalam tindakannya dan menggunakan metode mereka sendiri untuk membunuh lebah api ini. Jelas, lebah api ini memang merupakan hadiah dari aula karma. Bagaimanapun mereka berkerumun dan tidak berniat menyerang. Mereka hanya menari secara acak di udara dan membiarkan mereka membunuh mereka satu persatu. Jika mereka membunuh satu, mereka akan mendapatkan puluhan ribu poin fantasi. Jika mereka dapat membunuh 1000, itu akan menjadi 10 juta poin fantasi. Namun harus dikatakan, aula sebab akibat ini akan runtuh jika tidak diperhatikan. Memang sangat sulit, namun begitu melewatinya, titik cahaya mimpi ini akan setinggi air mengalir. Dengan serangan ini, Loseng dia telah membunuh lebih dari 8 lebah api dan menyerap lebih dari 8 juta poin mimpi. Sebagai perbandingan, sebenarnya tidak sebagus aula karma kedua. Hanya saja perbandingan ini agak tidak adil. Di aula sebab dan akibat yang kedua, sebagian besar prajurit hanya dapat memperoleh 1 atau 2 juta poin mimpi.
dan prajurit yang lebih kuat dapat memperoleh 3 hingga 4 juta poin mimpi. Sekarang, selain Lo Sheng, prajurit lain juga mendapat banyak keuntungan. Jinan membunuh lebih dari 700 lebah api, sementara Jin He dan yang lainnya membunuh rata-rata 600 lebah api. Setelah menerima hadiah, semua orang melanjutkan maju, melewati aula ini, lalu mendaki menuju puncak gunung. Jinan berkata bahwa total ada 5 ruang aula sebab dan akibat, tapi ini berdasarkan kesimpulannya sendiri, dan dia sebenarnya tidak tahu apa yang ada di puncak gunung. Namun setiap orang secara alami memiliki ekspektasi di dalam hati mereka, jadi mereka menaiki tangga dengan cepat. Tidak peduli beberapa poin yang di sana. Apapun yang terjadi, ini mungkin ujian terakhir bagi semua orang di aula sebab dan akibat. Pada saat yang sama, seluruh medan perang mimpi untuk menjarah poin mimpi telah mencapai puncaknya. Sebagian besar prajurit peringkat teratas telah memahami bahwa cara penting untuk menjarah poin mimpi adalah dengan memasuki aula sebab dan akibat. Namun aula sebab dan akibat tidak begitu mudah untuk dimasuki, karena hal pertama adalah mendapatkan kupon besi. Yang kedua, mereka harus membayar 5 juta poin fantasi. Namun baik yang pertama maupun yang terakhir bukanlah suatu kondisi yang dapat dicapai oleh pejuang biasa. Kupon besi perlu diperoleh di alam rahasia di alam liar, dan bukanlah tugas yang mudah untuk melewati alam rahasia sepenuhnya. Adapun 5 juta poin fantasi, berapa banyak orang di kota utama yang dapat mengumpulkannya? Pada saat ini di medan perang impian, di kota utama di dunia besar tertentu, gerbang cahaya putih dan perak muncul di pusat kota utama, dan 9 prajurit perlahan keluar dari gerbang cahaya. Ketika 9 prajurit ini keluar, wajah beberapa prajurit di sekitarnya menunjukkan kekaguman. Mereka semua tahu bahwa orang ini sangat kuat. Setelah sepenuhnya melewati aula sebab dan akibat, semua prajurit akan dipindahkan ke kota utama tertentu. Dan kota utama ini seringkali terletak di pusat dunia besar. Dan aturan ini sengaja diatur oleh medan perang impian. Lagi pula, para pejuang yang bisa lulus ujian aula sebab dan akibat tanpa terjatuh, pada dasarnya termasuk di antara 50 orang kuat teratas di dunia ini. Dan gelombang orang kuat meninggalkan aula sebab dan akibat akan berkumpul di pusat kota. Jadi, kemungkinan besar akan terjadi tabrakan yang lebih hebat. Dari 9 orang yang masuki aula sebab dan akibat, pada saat yang sama, hanya 1 orang meninggal, yang menunjukkan kekuatan orang ini sungguh menakjubkan. Membosankan, saya tidak menyangka hadiah di lantai 5 aula sebab dan akibat adalah ini. Pria berambut panjang di kepala itu menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan keluhan. Hei, menurut saya menarik untuk mengambil harta karun dari medan perang mimpi. Beberapa harta karun sangat tidak wajar, kata prajurit botak lainnya sambil tersenyum. Dia mengambil harta karun dari alam rahasia di medan perang impian. Mereka yang memiliki tatanan ini dapat terlahir kembali. Kali ini di aula sebab dan akibat dia tidak mati, jadi wajar saja dia tidak akan menggunakan perintah kebangkitan ini. Namun seluruh medan perang mimpi itu seperti cermin, tetapi sebuah proyeksi yang dibangun oleh surga. Jika dia tidak menggunakan perintah kebangkitan ini, dia tidak akan bisa menggunakannya setelah meninggalkan medan perang mimpi. Jadi itu akan sia-sia. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hadiah di lantai 5 aula sebab dan akibat adalah bisa memilih senjata ajaib apapun untuk diambil. Dan orang ini secara alami memilih urutan kebangkitan ini. Karena jika memiliki token ini berarti dia memiliki kehidupan ekstra. Dan ini adalah efek yang hanya dimiliki oleh takdir kebangkitan. Dan orang yang memiliki takdir kebangkitan adalah Tian Xun. Terlebih lagi, Tuan Surgawi tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri, dan dia hanya dapat membangkitkan orang lain. Jadi tidak ada keraguan meskipun prajurit botak ini gagal menang di medan perang impian. Dia tetap akan menghasilkan banyak uang. Adapun wanita keempat dalam kelompok itu juga memiliki ekspresi muram di wajahnya.
Wanita ini mengenakan kemeja putih polos, rok panjang berwarna putih yang menjuntai hingga ke lantai, serta broklat meruncing berwarna putih pucat yang disampirkan di bahunya. Dan dia adalah Seo Yukin yang telah masuki medan perang impian. Dari awal hingga akhir, Seo Yukin tidak pernah memperhatikan peringkat atau poin fantasinya, meskipun dia berjanji pada tuannya bahwa dia akan berjuang untuk hasil yang baik di medan perang impian. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Namun, setelah dia masuk dan melakukan perjalanan melalui dunia besar tertentu, melalui alam Shiji, dia ditugaskan langsung memasuki kota iblis utama. Yang lebih merepotkan adalah, kota iblis utama ini dikelilingi oleh 6 kota utama iblis, dan itu adalah tempat pertarungan yang nyata. Tapi Seo Yukin meninggalkan kota utama dengan cara yang membingungkan dan mulai bertarung sepanjang jalan. Dia bahkan tidak ingat berapa banyak dari orang-orang baru yang dia bunuh, hanya untuk menemukan loseng. Namun meninggalkan kota utama bukanlah hal yang mudah. Sebelum dia mengetahui aturannya, dia bahkan menyerah dan terbunuh sekali. Hanya untuk mengetahui bahwa dia terlahir kembali di kota utama, sehingga membuatnya tertekan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan pembantaian. Jadi, dia sendirian menggunakan formasi pedangnya untuk membantai 7 kota iblis utama. Lagi pula, ada pintu keluar di mana-mana di kota utama yang dapat melarikan diri dengan melompat dari tembok kota. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin membunuh mereka semua. Adapun Ji Lusue, karena bantuan sejumlah besar penjara dan bawaan keluarga Ji, dia memperoleh gelar penguasa kota dan menyesuaikan aturan untuk kota utama. Tapi Seo Yukin berbeda. Formasi pedangnya mengepung kota utama, sehingga mereka yang kuat dan mereka yang tidak kuat tidak bisa meninggalkan kota. Karena mereka akan dicekik ketika meninggalkan kota. Jadi mereka hanya bisa tinggal di kota utama. Pada akhirnya, para prajurit iblis itu tidak tahan lagi dan tidak punya pilihan selain mencapai kesepakatan dengan Seo Yukin, membiarkannya membunuh mereka masing-masing 3 kali. Setelah 3 pembunuhan, para prajurit iblis mengirim bibi ini pergi. Setelah mengulangi ini beberapa kali, dia langsung menduduki peringkat 100 teratas di seluruh medan perang impian. Tapi kemudian, dia mengambil inisiatif untuk membiarkan orang lain membunuhnya sekali, sehingga dia kehilangan setengah dari poin fantasinya, dan kemudian perlahan bangkit. Dari awal hingga akhir, Seo Yukin tidak pernah memeriksa peringkatnya, karena dia memasuki medan perang impian hanya untuk mencari loseng. Namun setelah mengetahui bahwa perang impian ini sebenarnya terbagi menjadi 50 wilayah besar, Seo Yukin tidak senang, karena kemungkinan loseng berada di dunia yang sama dengannya, hanya 1 dari 50 kemungkinan. Setelah memasuki aula sebab dan akibat kali ini, dia awalnya memiliki secercah harapan, tetapi dia tidak bertemu loseng di aula sebab dan akibat. Saudari Yukin, mengapa Anda tidak bahagia? Pemuda itu menatap Seo Yukin dan bertanya sambil berjalan. Seo Yukin meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju tembok kota. Dia terlalu malas untuk meninggalkan kota sekarang, dan dia terlalu malas untuk bertarung dengan orang lain. Adapun pemuda berambut panjang di dekatnya, dia adalah seorang jenius dari aliansi kemanusiaan dan memiliki kekuatan yang besar. Dia selalu menjadi pemimpin di aula sebab dan akibat, dan dia rajin dan melindungi Seo Yukin dengan segala cara. Jadi dia belum menunjukkan banyak kekuatan di aula sebab dan akibat, dan bahkan tidak mengambil tindakan. Tidak ada, jawab Seo Yukin dengan tenang. Membunuh adalah hal yang paling membahagiakan. Kota utama ini adalah pintu keluar dari aula sebab dan akibat. Dan pasti ada banyak karakter kuat berkumpul di sana. Bagaimana kalau saya menemani Anda keluar kota untuk membunuh orang? Kata pria itu sambil tersenyum. Karakter yang dapat sepenuhnya melewati aula sebab dan akibat adalah Tianjio, atau eksistensi kedua setelah Tianjio, seperti penguasa besar dunia dan keturunan langsung Tianshun. Ketika kata-kata itu disampaikan, langsung menarik perhatian banyak pejuang di kota. Bagaimanapun, kota utama ini berbeda dari kota-kota utama lainnya.
Suyukin memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Oke, tapi saya akan membunuh Anda jika Anda meninggalkan kota. Suyukin memandang pemuda berambut panjang itu dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, pemuda berambut panjang itu terkekeh. Tidak mungkin, jika saudari Yokin ingin berdebat, saya bisa menemaninya. Suyukin berhenti berbicara dan berjalan langsung keluar kota utama. Memikirkan medan perang impian di dalam hatinya. Cepat atau lambat, itu 50 dunia harus bergabung. Jika tidak, para jenius yang tersebar di 50 dunia tidak akan mampu bersaing. Jadi lebih baik dia meningkatkan peringkatnya. Hanya saja Suyukin tidak tahu di mana peringkatnya sekarang. Setelah sebatang dupa, cahaya pedang seperti guntur melintas di luar kota utama, mengikuti jeritan menyakitkan dari prajurit berambut panjang. Prajurit berambut panjang itu dikirim kembali ke kota utama oleh Suyukin untuk dibangkitkan. Saat prajurit berambut panjang itu terbungkus dalam tirai tipis, dia juga berpikir dalam depresi. Bagaimana dia bisa tidak dapat memahami bahwa untuk wanita anggun dan terlihat lemah, bahkan dia bertindak sebagai pelindung bunga dan mengantarnya melewati aula sebab dan akibat. Tapi kenapa wanita ini punya kekuatan seperti itu? Pada saat ini, masih banyak orang berkuasa yang terbengkelai di kota utama ini. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang kuat ini pun kembali bersembunyi di dalam kota utama. Karena setelah metode Suyukin membunuh si jenius terungkap, itu langsung mengingatkan beberapa orang jenius di kota utama. Mereka bahkan secara pribadi menanyakan asal-usul wanita ini dan akhirnya mengetahui bahwa wanita ini berasal dari alam ungu dan memiliki tubuh yin ungu kelas 1 yang sangat langka. Adapun pemuda berambut panjang berada di peringkat 74 dalam medan perang impian setelah dibunuh oleh Suyukin untuk pertama kalinya. Setengah dari sejumlah besar poin mimpi di tubuhnya diambil olehnya, sehingga peringkat Suyukin yang lebih dari 100 dia naik hingga 64. Dan seorang pejuang yang telah memasuki peringkat 100 akan terlihat di seluruh dunia. Di alam Yiji, ada juga sorakan sorak-sorai dari Menara Wuding saat ini. Adik perempuan, Anda telah masuk 100 besar. Di antara 100 teratas, mereka semua adalah tokoh luar biasa dari semua klan besar. Adik perempuan memang memberi harapan. Tubuh Yin, adik perempuan hampir bisa disebut yang terbaik di alam ekstrim ungu. Jadi tidak dapat dihindari. Dia bisa masuk dalam 100 teratas. Jelas, 99% dari mereka yang dapat masuk ke alam ungu memiliki tubuh yin ungu. Tetapi kesenjangan antara keduanya tubuh ungu yin sangat besar. Beberapa tahun yang lalu, banyak pejuang di Menara Wuding yang menyambut adik perempuan seperti itu. Faktanya, senioritas Suyukin sangat tinggi di Pagoda Wuding. Lagi pula dia secara langsung menjadi murid lelaki tua Wuding. Jadi dia 2 atau bahkan 3 generasi lebih tinggi dari banyak murid di Pagoda Wuding. Namun usianya masih muda di mata orang lain dan semua orang hanya peduli padanya sebagai adik perempuan. Sebelum berangkat, banyak orang yang sangat khawatir. Meskipun tidak ada keraguan tentang kekuatan dan bakat Suyukin, tetapi adik perempuan junior itu naif, romantis, dan tidak pintar. Dia mungkin menghadapi banyak kemunduran dalam medan perang impian. Bukankah adik perempuan selalu membicarakan tentang suaminya? Saya ingin tahu apakah dia bisa bertemu dengannya kali ini. Saya khawatir ini agak sulit. Adik perempuan itu bisa menonjol, tapi bagaimana bisa suaminya menonjol? Lagi pula, suaminya hanya adalah sosok dari dunia bawah. Saya khawatir dia akan tersingkir. Jadi bagaimana adik perempuan bisa bertemu dengannya? Namun saat semua orang berbicara, seorang wanita jangkung muncul di satu sisi. Wanita ini juga murid dari Pak Tua Wuding. Dan dia adalah kakak perempuan sah Suyukin. Tersingkir? Suami Suyukin adalah jenius. Jadi bagaimana bisa suaminya tersingkir? Kata wanita itu dengan tenang. Jelas, Suyukin hanya memiliki hubungan baik dengan wanita ini dalam beberapa tahun terakhir di Menara Wuding. Jadi wanita ini mengetahui banyak rahasia kecil Suyukin. Kakak senior Yuan,
Suyukin lahir di alam bawah. Bagaimana orang yang naik bisa bersaing dengan pejuang alam atas? Sederhananya, apakah pria dengan konsep Suyukin dapat masuki medan perang impian? Mungkin dia bisa masuki peringkat lebih dari 1 juta. Jadi saya khawatir, cepat atau lambat dia akan hilang. Menurut saya juga begitu. Meskipun para pejuang ini jarang meninggalkan Menara Wuding dan jarang pergi ke dunia luar, namun mereka juga mengetahui bahwa ada banyak orang terkenal dan berkuasa di dunia atas yang naik dari dunia bawah, seperti Wan He Tianxun yang terkenal. Jadi bukan berarti orang super jenius tidak bisa dilahirkan di dunia bawah. Karena di dunia tempat tinggal Suyukin, lahirlah tubuh yin ungu kelas 1 seperti Suyukin yang sudah sangat luar biasa. Namun kakak senior Yuan hanya tersenyum tipis. Pria yang dirindukan Yokin bernama Lo Sheng. Jelas, Suyukin hanya menceritakan nama ini kepada kakak senior Yuan dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lo Sheng, nama ini terdengar familiar. Meskipun alam jin ungu berada di ujung alam semesta, sehingga mereka tidak dapat menerima suara token mengaum. Namun dalam beberapa tahun terakhir, para murid Pagoda Wuding selalu berkeliling dunia, dan selalu ada orang yang mengetahui berita dari dunia luar. Saya ingat orang yang bercerita di dunia itu. Saya dengar orang itu menipu dan membunuh Tianxun, dan perintah mengaum di tangannya seolah-olah gratis. Saya sudah melihat namanya, sekarang peringkat 125. Suami Suyukin ternyata ada Lo Sheng. Saya mendengar tentang pria ini dari Lo Tianji. Dikatakan bahwa dia dikelilingi dan ditekan oleh beberapa ras besar, dan dia masih bersembunyi di sebuah rumah abadi. Jelas, nama Lo Sheng sekarang tergantung di puncak piramida, tetapi belum mencapai tempat ke-100. Selain itu, semua orang di alam Shiji tidak memperhatikan Lo Sheng sebelumnya. Sekarang di puncak piramida, nama Lo Sheng ditemukan dalam sekejap. Pada saat ini, banyak murid perempuan di Menara Wuding tiba-tiba tercengang. Suyukin awalnya menjadi sasaran kecemburuan mereka karena dia sangat berbakat dan dia masih sangat muda. Sejak dia melangkah ke Menara Wuding, dia dikelilingi oleh banyak aura. Bahkan seluruh murid Menara Wuding penuh perhatian padanya. Jika dia berlatih berjam-jam dan meminum pil pahit, dia harus dibujuk untuk melakukan perjalanan. Sekarang, Suyukin yang tumbuh seperti ini dengan mudah mencapai 100 besar di seluruh medan perang impian. Dan pria yang dia pikirkan sebenarnya ada di antara lebih dari 100 orang teratas. Sehingga banyak murid wanita tiba-tiba merasa sangat tidak seimbang. Mereka memiliki tubuh yin yang sangat ungu, dan mereka dikirim dari keluarga besar untuk melakukan perjalanan ribuan mil untuk mendapatkan pengalaman di Menara Wuding. Namun kesenjangan terakhir begitu besar, sehingga mereka sulit menerimanya. Pada saat yang sama, Lo Sheng memimpin Jinan dan yang lainnya naik ke puncak aula sebab dan akibat, dan mereka akan menghadapi aula sebab dan akibat yang terakhir. Apakah ini masih bisa disebut aula? Chang Mo berteriak sambil menatap deretan pilar batu di depannya. Memang ada aula di puncak gunung ini, tapi sayangnya tidak seperti sebelumnya. Sekarang hanya ada pilar batu bundar yang berjajar di depan semua orang, dan aula ini sepertinya telah runtuh. Ini adalah ujian terakhir, jadi jangan meremehkannya. Kesulitan aula ini mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oh Sheng berkata dengan ringan. Sekarang semua orang memiliki pemahaman diam-diam. Setelah Lo Sheng berbicara, semua orang mengikutinya secara bersamaan. Meskipun bagian atas seluruh aula telah lama menghilang, 2 pilar tinggi di pintu masih berdiri di sini. Dan ini adalah pintu aula sebab dan akibat yang kelima. Saat Lo Sheng masuk ke aula sebab dan akibat, emosi aneh datang dari lubuk hatinya. Setelah Jinan dan yang lainnya memasuki 2 pilar, ekspresi wajah mereka juga sedikit berubah. Pada saat yang sama, semua orang mendengar suara yang memilukan, yaitu suara keras dari beberapa poros pintu tua dan rusak yang bergesekan satu sama lain. Kemudian terdengar lagi suara bantingan pintu yang berat.
Saat suara penutupan pintu terdengar, semua orang berbalik. Tidak ada pintu di antara kedua tiang pintu. Melihat pemandangan itu, Huan Ling sedikit mengernyit, mengambil langkah ringan dan bergegas di antara dua tiang pintu, mengulurkan tangan untuk menyeka. Pintunya tertutup, kata Huan Ling dengan lembut. Wajah semua orang juga menunjukkan rasa ingin tahu, dan mereka berbalik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bayangan seperti hantu. Benar saja, dia menemukan sebuah pintu yang tidak ada di antara kedua tiang pintu tersebut. Karena pintunya tertutup, kita akan terus bergerak maju, dan Anda pasti tidak punya rencana untuk berhenti, kan? Setiap orang akhirnya berjuang keras untuk sampai ke sini. Jika mereka menyerah, maka semuanya akan sia-sia. Jadi mereka tidak akan mau menyerah. Bagaimanapun, hadiah dari Allah sebab dan akibat yang kedua hingga keempat adalah jumlah poin impian yang mencengangkan. Pada saat ini, anak kucing api di pelukan Jinan merintih pelan. Kemudian Jinan tersenyum dan berkata, "Oke, Xiu Huo setuju. Jadi ayo kita lanjutkan." Bagaimanapun, wanita adalah wanita, dan dalam sekejap, Jinan sudah memberikan nama kucing itu sebuah nama, Xiu Huo. Adapun naga leluhur di samping Loseng, dia telah mengikuti Loseng sejak lama, tetapi dia masih belum pernah menyebutkan namanya, dan bahkan tidak pernah memiliki ide ini. Jinan awalnya tidak memiliki monster kontrak, jadi dia tidak punya tanpa tas monster spiritual. Jadi dia hanya bisa memegang anak kucing api itu di pelukannya. Tapi saat Jinan selesai berbicara, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit yang dalam di puncak gunung. Petir itu menyebar ke bawah dan melilit pilar batu. Segera setelah petir melilit, pecahan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas pilar batu dan mulai teratur kembali. Kemudian sebagian kecil atap muncul di sekitar pilar batu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.